Di antara hal-hal yang bisa membuat hawa nafsu kita ini menjadi besar, ada banyak perkara. Nafsu ini sangat gampang dikalahkan karena yang namanya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat, paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam. Tidak sampai situ saja, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan pada anak Adam sehingga dia lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tersebut bisa kalah daripada manusia yang beribadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada seorang wali, tidaklah ada seorang alim kecuali dia harus menekan daripada hawa nafsunya. Ketika berpuasa, hawa nafsu kita ini lebih godaannya lebih besar karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengurung setan-setan yang besar, iblis-iblis yang besar di api neraka, akan tapi iblis-iblis yang kecil masih dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengganggu daripada anak Adam. Maka nafsu ini semakin hari ketika berpuasa semakin besar. Kita pada hari puasa ketika ada orang senggol sedikit, kita sudah marah. Ketika ada orang bicara cakap kepada kita tidak enak cakapnya, kita langsung marah. Ini menunjukkan bahwasanya hawa nafsu pada hari puasa lebih hebat godaannya daripada hari-hari biasa. Daripada yang membesarkan hawa nafsu, yang membuat hawa nafsu kuat adalah kita bergaul dengan orang yang buruk. Ulama berkata, anil mar'i la tasal wasal an qarini. Jika kamu ingin mempertanyakan keimanan, akhlak daripada seseorang, maka tanyalah kawannya. Anil mar'i la tasal wasal an qarini fa innal qarina bil muqaranati yaqdi. Sesungguhnya karena agamanya seseorang mengikuti agama kawannya, mengikuti agama akhlak daripada temannya. Kata ulama, barang siapa yang musahabah ahlu syarr, walaupun dengan niatan ia akan memberikannya hidayah, akan mengajak terhadap kebaikan, ketahuilah ia akan ikut. Maka daripada hal-hal yang membesarkan hawa nafsu, yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang buruk. Yang kedua yang sering kita lakukan di bulan puasa ini adalah kasratul naum, memperbanyak tidur kita lebih banyak daripada hari-hari biasa. Ini kata ulama, yang namanya banyak tidur ini adalah hal yang bisa memperbesar godaan daripada hawa nafsu. Hendaknya pada hari puasa ini kita tidak pernah tidur. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan jika datang bulan Ramadan di hari pertama, Rasulullah SAW di 10 hari pertama tidur tapi tidak lama. Di 10 hari kedua Rasulullah SAW tidurnya satu hari tidur, besok tidak tidur. Satu hari besoknya lagi baru tidur, selang-seling. Akan tapi di hari akhir, kata Sayyidatuna Aisyah ridha, Rasulullah SAW mengikat erat-erat tempat tidurnya agar tidak ditiduri oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kita di bulan puasa jangan perbanyak tidur karena Rasulullah SAW sendiri jarang tidur di bulan puasa. Yang ketiga, di antara hal-hal yang memperkuat godaan hawa nafsu, memperbesar daripada gangguan hawa nafsu adalah memperbanyak makan halal. Tidak apa-apa, boleh, mubah, akan tapi jika makan tersebut sampai berlebihan, sampai israf, maka mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melaknat orang yang suka israf, orang yang suka berlebihan dalam makan. Bahkan Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan, aghlaqtu sab'ina baban min aklil halal makhafatal wuqu'i fil haram. Sayyiduna Abdullah bin Abbas menutup 70 pintu daripada makan halal, takut masuk ke dalam makan yang haram. Maka hati-hati di bulan puasa ini, kita jangan memperbanyak makan. Mungkin banyak daripada kita ini ketika datang waktu berbuka, kita balas dendam, kita berbanyak makan. Ini tidak boleh kata ulama, karena syariat puasa ini hikmahnya adalah agar kita merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak mempunyai makan dan minum. Jika kita setelah berbuka puasa balas dendam, makan banyak, minum banyak, maka tidak akan pernah merasakan rasanya orang fakir miskin dan tidak mempunyai makan, bahkan tidak mempunyai minum. Itulah 3 perkara yang menjadikan seseorang tersebut hawa nafsunya semakin tinggi. Dan ketahuilah bahwasanya ma'asyiral hadirin wal hadirat, jika orang tersebut ingin sukses di dunia dan akhirat, dia harus mengalahkan hawa nafsunya. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar mengatakan bahwasanya aku seperti ini karena nafsuku sudah aku taruh di bawah kaki
akiku. Maksudnya apa? Dirinya sudah bisa menguasai daripada nafsu yang tadinya nafsunya tersebut ammaratun bisu, yang penuh dengan keburukan, penuh kejelekan, diubah oleh beliau menjadi nafsu yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan puasa ini menjadikan diri kita adalah diri-diri yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya yang tadinya ammaratun bisu, nafsu yang penuh dengan keburukan, menjadi nafsu yang penuh dengan kebaikan.